Sekali lagi kalau Anda nanti, ada KTTA atau kepingin melihat praktek langsung di sebuah usaha, saya sarankan ini contoh di gambar ini kan kita melihat, sebuah wilayah ya, sebuah, pabrik gula. Ada sawahnya, ada pabriknya, ada terowong asapnya, ya, ada kebunnya juga ya, di tengah-tengah sawah ya, industrinya di tengah-tengah, persawahan ya. Kalau air itu mungkin, saya juga pernah beranggapan, "Oh itu air biasa apa air sawah?" Ternyata kadang di sebuah industri itu, ini langsung ke topik ya, memerlukan pembuangan limbah, penyaringan dan sebagainya. Sehingga dia perlu, lokasi-lokasi yang, kalau mau membuang limbah itu perlu ada tempat-tempat tersendiri ya, sebelum air itu bisa dialirkan ke persawahan yang ada ya. Itu yang jelas air itu adalah untuk dalam rangka limbah, itu pasti itu, ya. Dan itu perlu, tempat khusus untuk, pengolahannya. Nah, di sini kita juga, dengan mengetahui proses bisnis ya, dari gambaran yang ini kita ketahui, ini ada orang ngangkut, pertama ada pabrik sebelah kiri, kemudian ada orang ngangkut sebelah kanan ya, ada truk ya, ada truk, kemudian di bawahnya ada pabrik ya. Dari sini kita akan, ngecekkan ya, kalau Anda di mata kuliah analisa analisa laporan keuangan, itu adalah menganalisa angka ya, menganalisa angka. Kalau di saya, di mata kuliah kita adalah kita menganalisa proses bisnis ya. Dengan kita melihat membandingkan dengan laporan keuangan, tentunya kita akan bisa mengetahui kira-kira akan ada objek pajak apa. Oh ini, ada lahan seperti ini, kita akan lihat di laporan keuangannya, apakah lahannya juga milik, perusahaan semua atau memang ada modelnya sewa, sewa atau bagi hasil atau apa, ya. Jadi, kalau di isu di perkebunan tebu ya itu seringkali bahwasanya tanaman ini miliknya pabrik, ya. Kemudian dia membayar ke petani dengan model bagi hasil, ya. Maka ada banyak isu, ya, ada banyak isu di situ. Apakah itu bentuknya sewa kah? Atau nanti kalau terkait dengan, tebunya, apakah itu juga ada unsur PPN-nya atau tidak? Termasuk barang kena pajak atau bukan? Ya, seperti itu, ya. Itu yang, jadi isu di, perkebunan. Tapi intinya dengan kita melihat, melihat proses, gambar-gambar itu, kita, sudah harus bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam, industri itu. Termasuk misalnya kalau di dalam, ini hasilnya gula, ini gulanya kok bening ya, ya, gulanya kok, putih, gula pasirnya kok putih misalnya. Maka kita juga bisa berpikiran apakah ini akan menjadi, gulanya itu apakah murni semua dari kebun kita, atau sekarang justru sudah ada, impor impor gula, gula rafinasi misalnya ya. Itu menjadi, proses kita, pemahaman kita. Nah ini ada, gambar-gambar, proses ya. Kalau ini apakah ini, flowchart ya, ini adalah gambar, flowchart atau bukan ya. Ini adalah gambar-gambar yang, mencerminkan, proses yang ada ya. Tentu kalau orang teknik ya, Anda kan tidak saya ciptakan, saya ajarkan untuk membuat proses yang ini, tapi memahami bahwasanya ini loh, ada proses, produksi ya. Proses berproduksi itu merupakan bagian dari proses bisnis yang ada di, pabrik gula, industri gula ya. Ya, di dalam industri gula nanti ada beberapa isu ya. Pertama, apakah dia terintegrasi atau tidak, terhadap, perkebunannya ya. Jadi kita akan, eee, melihat apakah, lahannya itu punya dia atau tidak. Kalau nanti perusahaan sawit itu grup atau bukan misalnya ya. Kemudian bagaimana irigasinya, bagaimana penanamannya, bagaimana pemeliharaan tanamannya, bagaimana pemupukan tanaman dan pestisidanya termasuk tebang angkutnya seperti apa.
Ya, itu dengan kita melihat, oh kalau itu satu perusahaan atau beda perusahaan tentu akan berbeda juga nanti dari sisi aspek pajaknya, ya, aspek pajaknya. Tapi dengan kita mengetahui proses bisnisnya, minimal kita akan tahu kalau nanti kita hubungkan dengan aliran uang perusahaan ke apakah kepada pihak ketiga, ya, petani kecil, plasma atau bukan misalnya, kita akan sambungkan ke sana, ya. Atau kalau PT Sinarmas, ya, sebagai perusahaan besar dia punya grup-grup kecil, ya. Apakah itu satu perusahaan atau divisi, ya. Jadi kalau perusahaan itu punya divisi, misalnya PT Raja Wali Nusa, ya, RNI itu kan rajanya gula, ya, se-Indonesia, ya. Dia grup perusahaan, ya. Tapi kalau misalnya dia punya pabrik gula, saya contohkan mungkin ada di Madiun, mungkin ada di Jogja, ya. Ada di Jogja misalnya, itu perkebunan tebu ini apakah divisinya atau bukan? Kalau divisi berarti satu entitas, ya. Kemudian nanti pabriknya itu divisi sendiri atau bukan, ya. Ada perkebunan tebu, ada proses pengolahan tebunya juga, ya. Potong, ya. Kemudian ada begitu proses selesai penyimpanan sampai kepada oh sudah ya, dia hanya yang di sini disampaikan hanya sampai kepada dia menjual, ya. Jadi sampai ke pengemasan produk, ya. Gitu. Saya selama jadi petugas pajak pernah mengamati, ya. Tentu mengamati itu kita enaknya datang memang ke kebun kelapa sawit, ke perkebunan gula, ini pabriknya pabrik gula, ke pabrik pupuk, ya, pabrik pupuk. Kita melihat benar ini gimana sih proses bisnis yang ada, ya. Dari kelapa sawit itu ada sebuah rawa-rawa sampai sudah panen itu akan kelihatan, ya. Ini data makronya tidak perlu saya sampaikan, ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita melihat sebuah tebu, ya. Ya tadi kita akan cek ini lahannya ini punya siapa, ya. Kemudian kalau kalau bukan punya perusahaan, model kerjasamanya seperti apa, ya. Ini yang kalau di dalam modul sudah disebutkan, ini ada berapa jenis, ya, ada berapa jenis tebu, ya. Ini tentu akan mempengaruhi kapan panennya dan sebagainya, ya. Nah, kita sebagai auditor pajak atau petugas pajak akan bisa memahami kira-kira ini akan dilakukannya berapa lama, panennya berapa lama. Jadi kalau dia punya sekian hektar, kemudian ternyata sekian hektar tanah, lahan sawah tadi misalnya, kemudian akan dipanennya berapa kali, kemudian dapatnya berapa kali juga, ya tadi, ya. Jadi dari sini kita bisa akan melihat kira-kira kalau dia perusahaan tertutup mau menggelapkan pajaknya di mana nih, ya. Tentu kita berharap laporan akuntansinya itu adalah sudah sesuai dengan kaidah akuntansi, ya, sehingga transaksi yang dilaporkan itu memang benar-benar yang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi, ya. Misalnya dia panennya 10 ton, ya kita harus hitung 10 ton misalnya. Ya, tapi kalau ada praktek-praktek yang tidak sehat, itu biasanya tidak tercover di dalam laporan akuntansi, ya, dan kita nggak bisa melihat. Yang memang kadang menjadi tantangan apakah kita bisa mengkoreksi laporan akuntan publik. Apakah kita bisa mengkoreksi omset terutama, omset dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang sudah diaudit KAP. Itu yang seringkali jadi pertanyaan, ya. Namun kalau menurut saya dengan posisi auditor pajak yang terbatas, ya seharusnya kita malah justru membuat regulasi kalau sedapat mungkin yang sudah diaudit oleh KAP itu tingkat keyakinannya harusnya lebih tinggi kepada mereka untuk pajaknya lebih taat, ya. Kecuali untuk urusan-urusan tax planning yang memang kantor akuntan publik sendiri tidak memahami, ya, desain sebenarnya seperti apa, ya.
Ini contoh tadi pembagian dari jenis-jenis ya, jenis-jenis dari tebu ya. Nah, kemudian pada waktu kita sudah menjadi di pabrikan ya, karena ada proses dan sebagainya, maka kita tentu tidak melulu akan menerima laporan saja. Kita cek di laporan keuangannya ada istilah-istilah apa yang kira-kira akan menjadi produk tebu tadi. Ya, jadi kalau tebu tentunya utamanya gula ya. Tapi ternyata itu juga ada tambahan-tambahan juga ya. Kayak beberapa pabrik tebu itu sekarang bahkan sudah bisa menghasilkan apa namanya kayak yang kita pakai hand sanitizer itu ya. Karena dia ternyata misalnya kayak alkohol ya, dia bisa menghasilkan itu ya. Jadi tidak eh, by produknya itu ternyata juga menjadi produk yang lain lagi ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita untuk mengetahui produk sebuah perkebunan itu apa saja. Ini kalau di tebu ada pucuk tebu, produk ampas ini ya. Ini juga istilah-istilah ini yang perlu nanti ditanyakan. Nah, kalau misalnya Anda sebagai auditor atau petugas pajak, kalau Anda menanyakan ke wajib pajak, diskusi itu sudah ibaratnya istilah-istilah itu sudah mungkin sudah dikuasai dulu. Kalau mau berperang ya istilahnya, Anda harus sudah mempunyai bahan duluan. Jadi kalau diskusi nggak roaming bahasanya gitu ya. Kalau diskusi tidak roaming ya. Ini ya, ini tetes nih. Tetes tersebut ada alkohol, ada asam asetat, ada etil, ada MSG, ada CO2 padat atau cair ya. Ini salah satu pabrik gula yang saya amati kemarin karena corona ini justru malah ininya laris dia, hand sanitizer-nya sampai kehabisan. Jadi dia semula produksi tebu, produksi gula, ternyata dengan adanya corona ini malah justru alkohol ini yang laris sekarang ya. Jadi hand sanitizer itu yang malah digunakan ya. Ini proses yang ada ya. Jadi kalau kembali kalau kita lihat tebu-tebunya gambar-gambar ini ya, kita akan bisa mempunyai bayangan ya. Ini waktu nebang ini ada jasa apa? Apakah termasuk biayanya termasuk biaya tebunya itu atau tidak? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab petani atau tanggung jawab pabrik ya. Seperti itu ya. Dan kita juga harus cari informasi lengkap terkait dengan proses bisnis pertebuan itu seperti apa ya. Tanahnya tanah siapa tadi ya itu. Ya, ini ada penampungan tebu, penggilingan tebu sama pengolahan tebu ya. Ada komentar sampai di sini ya? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan Mas Agung. Menarik, Pak, yang berkaitan dengan audit dari versi pajaknya begitu, Pak. Berarti apabila kita mempercayakan kepada KAP begitu sebagai yang pengaudit utama dari suatu perusahaan, tidak semua perusahaan besar itu dilakukan audit oleh perpajakan begitu, Pak. Atau hanya case-case tertentu saja, Pak, apabila akan dilakukan. Kalau jadi gini, di komposisi akuntan publik itu ada namanya Big Four ya. Ada kantor akuntan publik yang gede-gede, ada kantor akuntan publik yang kecil-kecil. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan asing itu nggak mau kalau diaudit itu oleh perusahaan lokal ya. Dia kalau perusahaan asing harus auditornya juga auditor internasional ya. Lah, hampir semua perusahaan asing yang ada di Indonesia pasti diaudit oleh auditor internasional ya. Nah, kalau isunya akan berbeda. Isu di auditor internasional dengan isu auditor lokal berbeda ya. Kalau isu di auditor lokal kita bisa ngomong ini bisa diakalin ini omsetnya ya. Laporan keuangannya bisa dinego misalnya. Itu isu yang praduga bersalah ya. Kalau di hukum kan kita biasanya praduga tidak bersalah, tapi kalau di pajak itu praduga bersalah yang dikemukakan ya. Kemudian yang kedua, kalau di perusahaan internasional kita harus berpikiran karena 70% perusahaan yang ada di
dunia itu perusahaan grup, ya. Kalau dari sisi dokumen dan sebagainya, pasti laporan auditor KAP itu pasti benar dari sisi dokumen, dari sisi PSAK pasti benar. Tapi kita bisa meyakinkan juga nanti adalah bahwasanya auditor eksternal KAP itu dia mengaudit itu berdasarkan kaidah-kaidah audit, ya. Sementara kita berdasarkan regulasi, ya. Jadi mereka mengaudit itu sifatnya sampling, ya, sampling. Kalau kita mengaudit itu sifatnya keseluruhan, nggak boleh sampling itu, ya. Sampling itu untuk menguji, melihat keyakinan saja. Misalnya kita mengecek satu nih, ada minta tolong dong kwitansi ini dicek alurnya gimana nih, ya, prosesnya gimana. Atau ada tagihan ini faktur pajak nomor seri sekian, kita cek alurnya seperti apa. Itu nggak apa-apa untuk supaya kita mengetahui, oh kalau ada penerbitan faktur pajak itu prosesnya seperti apa, dari kenapa bisa terbit faktur pajak itu sampai ke pembayarannya, kita cek, minta sampling misalnya. Bisa juga untuk dari sisi pembelian kita bisa sampling seperti itu, ya. Jadi dengan sampling itu kita pertama akan mengetahui proses bisnisnya, kemudian kalau ada yang lolos kita akan paham di sana, oh titik pemajakannya di mana yang belum dilakukan, ya. Tapi secara bayangan saya dulu waktu mungkin Anda juga berpikiran juga sama, nyusun SPT itu gimana sih? Nyusun SPT PPh Badan WIP itu gimana sih? Apakah bayangannya itu teman-teman sudah langsung ini nanti dokumennya dikumpulkan, ini koreksi fiskal, itu koreksi fiskal gitu. Dokumennya satu gudang itu nanti. Ya. Jadi pasti menyusun SPT itu paling gampang adalah dengan sudah membuat akun-akun, membuat perkiraan-perkiraan yang kira-kira itu akan dikoreksi fiskal, terutama yang beda tetap, ya, terutama yang beda tetap. Ya. Yang beda tetap itu harus melalui akun tersendiri, contoh sumbangan. Biaya sumbangan seharusnya akunnya tersendiri atau sub akun atau apalah, ya. Biaya promosi juga sama, biaya promosi yang deductible yang mana, yang tidak yang mana, itu harusnya sudah dilakukan secara akun-akunnya terpisah. Ya. Dengan seperti itu, maka itu akan lebih gampang pada waktu kita mengisi SPT. Nah, kemudian tinggal kita menentukan yang beda waktu. Relatif perusahaan-perusahaan itu yang kita tanya misalnya, penyusutannya gimana? Relatif kalau perusahaan-perusahaan yang menengah itu penyusutan dia ngikut ketentuan pajak biasanya. Jadi beda waktu itu hampir nggak ada jadinya. Nah, kita akan nyasar kepada hal-hal yang kira-kira dia tidak melakukan koreksi fiskal. Jadi kalau dari sisi penyusunan laporan SPT itu biasanya perusahaan-perusahaan itu akan membuat sistem tersendiri sehingga pajak terutang PPh Badan itu sudah otomatis sudah terhitung pada waktu dia menginput dari awal. Karena nggak mungkin bagian pajaknya akan ngecek satu persatu, nyusun dan sebagainya. Kecuali untuk beberapa hal yang istilahnya ada perbedaan treatment antara pelakuan pajak sama pelakuan akuntansi. Contoh misalnya ada sewa, ya. Tadi kita bicara ada pabrik gula tadi, nyewanya nggak mungkin dia cuma setahun, pasti nyewanya itu di atas 5 tahun, ya. Nyewa lahan di atas 5 tahun. Nah, di laporan keuangan kan nggak akan munculnya biaya sewanya diamortisasi pasti itu, ya. Dan itu akan tidak bisa dicek karena apa? Dokumen perjanjiannya adalah mungkin sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Sementara ada biaya sekarang biaya amortisasi atas sewa lahan misalnya. Nah, itu kadang yang hal kayak gitu yang perlu didokumentasikan. Kalau perusahaannya itu hanya satu kantor pusat saja, hanya satu ke KPP saja nggak masalah. Tapi yang menjadi kendala adalah kalau dia mempunyai kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh kembali yang saya sampaikan BRI, ya. BRI itu pengadaan jasa cleaning service-nya atau jasa IT-nya itu dikontrak oleh kantor pusat, ya. Kantor cabang Kanwilnya BRI yang sebanyak 300 cabang itu dia hanya menggunakan saja, ya, menggunakan, ya, tidak melakukan kontrak. Dari si laporan keuangan akan muncul dia ada accrue, ya, itu yang sering jadi masalah kalau ada pemeriksaan terhadap kantor cabang. Ya. Jadi Mas Agung kembali ke
konsep awal bahwasanya untuk auditor ya, kalau kita menerima berkas yang diaudit ya, kalau nggak diaudit gampang kita bisa ngoreksi omset itu. Atau kalau auditnya lokal ya kita masih mau ngoreksi omset pun sedapat mungkin nggak usah lah, tapi kita timbulkan keyakinan dulu nih ya. Jadi auditornya itu seperti apa? Kalau auditornya papan menengah lah itu kita yakin dia yakin di omsetnya. Tapi kalau auditor internasional kita berpikirnya seperti yang nanti mungkin setelah UTS adalah terkait dengan transfer pricing. Ya itu ya kita berpikirnya ke arah sana supaya tenaga kita, waktu kita yang terbatas itu kalau udah lewat auditor internasional itu kita berpikirnya ke arah formal ya. Nggak mungkin lagi ke dokumen-dokumen transaksi akuntansi ya. Tapi kalau kita berdiskusi, oh ini terutang PPN, oh ini tidak. Oh ini harusnya objek PPN 23, ini tidak. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau ini saya nggak yakin nih biaya ini benar, ini saya nggak yakin biaya omsetnya benar, itu kalau di auditor internasional harusnya sudah nggak terjadi lagi. Demikian Mas Agung, ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Pak izin bertanya Pak. Yuk. Bagaimana kalau di dalam suatu proses produksi itu Pak, gimana caranya kita tahu bahwa itu masih dalam satu entitas gitu Pak? Terkait divisi ya tadi Pak. Kalau divisi itu kan ini ya, apa namanya, pasti satu entitas ya. Jadi divisi ngeceknya ya. Ini tadi ditanyakan ngeceknya. Pertama kan tentu kita lihat strukturnya dulu nih ya, struktur organisasi. Pasti kalau kita ngaudit kita akan cek itu. Atau tadi laporan keuangannya masuk atau tidak. Jadi laporan keuangan itu bisa juga mencerminkan sedikit divisi yang ada. Kalau dia ada perusahaan industri pasti COGS-nya ada itu, cost of goods sold-nya pasti ada ya. Terus kemudian kita cek di item-item biaya, loh kok item biaya ada biaya perkebunan enggak? Oh berarti kemungkinan ada divisi kebun ini ya. Kemudian ada biaya pengangkutan enggak? Oh ada divisi transportasi enggak misalnya. Kan yang kita lihat nanti perusahaan ini kalau dia pabrikan biasanya akan ada juga distributor utamanya dia. Dia memasarkan barangnya itu ke siapa, memasrahkannya ke siapa itu. Ya. Nah kalau berhubungan tadi bisa saja kalau misalnya ini yang seringkali ada ya, misalnya kita semen ya, PT Semen Gresik ya itu terdaftarnya di KPP BUMN atau di KPP LTO 3 ya, KPP LTO 3 ya Jakarta ya. Tapi vendornya bisa saja yang distributornya itu adalah terdaftarnya di KPP Gresik atau bisa saja terdaftar di KPP Madya Surabaya, KPP Madya Malang ya, karena Gresik itu mungkin masuk Malang juga ya. Surabaya Jawa Timur 3 misalnya, KPP Madya di sana. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita kalau lokasinya sama-sama di Gresik, tapi terdaftarnya di KPP bisa berbeda. Itu yang mungkin harus kita lihat juga ya. Jadi kalau divisi kita bisa teliti dari laporan keuangan yang ada sama struktur organisasinya. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu berkembang, ya divisi-divisi itu nanti akan pecah, terutama divisi-divisi yang menghasilkan apa istilahnya income. Contoh tadi misalnya pabrik gula, ya pabrik gula itu pabrik gula ini merasa nih, ini kalau sudah saya kan fokus mesin saya yang ada cukup gula nih, saya nggak bisa menghasilkan apa tadi alkohol misalnya. Saya kalau harus memproduksi alkohol, saya harus beli mesin alkohol sendiri misalnya. Ya udah dia bikin anak perusahaan, cari investor baru. Maka dia bikin pabrik alkohol. Jadi tetesan tebu tadi yang kita bicarakan itu tinggal dijual saja kepada anak perusahaannya. Nanti anak perusahaan itu yang mengolah, menentukan kadar alkoholnya berapa persen, ya dan seterusnya sehingga dia akan bisa melakukan itu.
Kalau yang konsep yang besar itu kayak Raja Wali RNI ya, Raja Wali Nusindo Indonesia RNI itu ya, saya ingatnya RNI itu ya, dia konsepnya besar ya, dia menguasai seluruh raja tebu di Indonesia. Tapi sekarang justru kayak Perum Bulog itu juga membuat pabrik tebu tersendiri dia di Jepara atau di mana di Jawa Tengah ya. Karena juga masalah kebutuhan Bulog itu biasanya dia fokusnya di gudang dia biasanya karena nyetok bahan kebutuhan pokok itu ya. Tapi ternyata dia juga karena kebutuhan karena apa udah dia Bulog punya anak perusahaan yang bagian distribusi pasti itu karena apa bisnis dia kan mendistribusikan barang mau nggak mau dia harus punya industri yang distribusi tadi ya. Nah, sekarang dia punya punya pabrik gula. Sama juga dengan PLN. PLN itu kan dia batu bara. Kebutuhan pokoknya PLN itu batu bara. Listrik itu tergantung bahannya dari batu bara. Maka PLN bikin anak perusahaan. Bikin cucu perusahaan. Cucu perusahaan yang kira-kira akan menyuplai PLN menyuplai batu baranya tadi ya. Jadi PLN berkepentingan kalau atas listrik yang ada di tempat dia, bahan listriknya harus dijamin nyala dan bahan bakunya adalah PLN tadi, batu bara. Maka dia bikin cucu perusahaan, anaknya dana pensiun ya. Dana pensiun punya anak tapi kontraknya dengan PLN kembali gitu. Ya. Dan itu mengalir itu Mbak Rabiatul Adawiyah ya terkait dengan proses bisnis yang ada. Apakah perusahaan itu akan melakukan ekspansi atau bukan? Contoh PT Pembangunan Perumahan, dia dulu nggak ada divisi listrik ya, power plant ya. Power plant itu dia nggak ada, tapi karena kebutuhan, jadi kalau dia membangun jalan tol di mana gitu, listriknya mau minta ke PLN, wah nggak bisa, listrikku terbatas ini. Akhirnya dia bikin genset sendiri, bikin anak perusahaan sendiri yang bisa menghasilkan energi. Gitu. Karena pada waktu dia bangun mau ngaspal dan sebagainya, mau bikin jalan tol dan sebagainya, harus ada listrik itu. Petugasnya harus punya chargeran untuk handphone dia, nanti marah kalau nggak ada chargeran itu. Ya termasuk mengolah bahan baku beton dan sebagainya tadi. Ya. Oke, gitu ya, Mbak Rabiatul. Waktunya tinggal 1 menit ya. Jadi untuk yang tugas ya itu Mas Agung selalu ngingetin sama saya, Pak Warsi tolong kami dikasih tugas yang bermutu gitu ya. Jadi Mas Agung karena permintaan Mas Agung ya. Jadi kalau nanti ngomel sama Mas Agung saja itu formatnya bebas untuk diterjemahkan tapi intinya sebagai pengetahuan dan silakan Anda mencari ide-ide untuk KTTA Anda ya supaya pada waktu Anda sudah ngajuin judul itu judulnya berbobot ya. Saya nggak tahu, kalau saya juga bimbing 10 mahasiswi nanti PPH ininya ya, ruang lingkupnya. Ya, nggak tahu ketemu Anda lagi atau enggak atau kelas yang lain itu. Tapi intinya saya bersedia diskusi untuk Anda nanti mencari KTTA di mana kayak contoh dana pensiun itu di negara lain seperti apa sih misalnya seperti itu atau Anda misalnya yayasan itu seperti apa di negara lain ya itu bisa kita diskusikan untuk aspek pajaknya. Demikian karena sudah kesepakatan kita waktu kita oleh Zoom dibatasi ya nanti Zoom ini biasanya memperpanjang sendiri sekarang enggak nih ya karena mungkin sudah permintaannya Mbak Salsa nih ya. Ya, oke, terima kasih. Kita ketemu seminggu lagi ya, minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berlibur ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.